Selamat datang. Ini adalah video pertama saya, di mana saya akan membahas seputar ekonomi, kegiatan investasi, dan juga aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pasar modal di Indonesia. Nah, pasar modal Indonesia dengan indeks harga saham gabungan atau IHSG sebagai tolak ukurnya menjadi modal penting untuk memahami apa? Untuk memahami situasi atau kondisi ekonomi Indonesia. Namun, apa sih sebenarnya yang memengaruhi pergerakan IHSG ini? Ada banyak hal yang menyebabkan IHSG ini bergerak naik atau turun. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pergerakan IHSG yang dipengaruhi oleh aspek makroekonomi. Nah, makroekonomi itu mencakup analisis berbagai faktor seperti tingkat inflasi, kemudian tingkat suku bunga, ada juga pertumbuhan ekonomi, dan juga tingkat pengangguran, ada juga kebijakan fiskal yang dibuat oleh pemerintah, dan yang keenam adalah kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Sesi kali ini, pertama kita bahas kaitannya tingkat inflasi dengan IHSG. Sebelum masuk ke situ, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu inflasi dan mengapa inflasi itu bisa terjadi. Nah, langsung saja, secara sederhananya, inflasi itu adalah kenaikan harga-harga barang atau produk dan jasa secara umum. Naiknya itu secara umum atau secara menyeluruh. Jadi kenaikan harga ini berlaku secara luas. Yang mana kenaikan harga ini berlangsung terus-menerus, jadi continue sampai jangka waktu tertentu. Nah, itu sebenarnya inflasi adalah kenaikan harga-harga secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Jadi ada rentannya gitu. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan inflasi ini bisa terjadi? Ada banyak hal yang menyebabkan inflasi itu bisa terjadi. Salah satunya adalah daya beli. Salah satunya adalah meningkatnya permintaan masyarakat atas produk atau barang dan jasa. Tapi kenaikan permintaan ini tidak diimbangi dengan kenaikan supply, sehingga hukum supply demand di sini berlaku. Ketika ada permintaan barang itu naik, tidak diimbangi dengan penawarnya juga ikut naik, maka otomatis harganya akan naik. Kemudian apa yang menyebabkan inflasi itu bisa terjadi adalah pertambahan penawaran uang. Ini bisa dikatakan sebagai uang yang beredar di masyarakat itu banyak gitu loh, terlalu banyak, oversupply money di masyarakat umum. Apa yang menyebabkan itu? Bisa jadi karena adanya
contoh program BLT, bantuan langsung tunai pemerintah itu kan diberikan satu waktu bersamaan dalam jumlah yang cukup besar, sehingga ketika itu terjadi maka masyarakat juga akan menambah tingkat konsumsinya yang menyebabkan harga-harga juga ikut naik. Nah, kemudian apalagi yang menyebabkan inflasi itu bisa terjadi adalah kenaikan biaya produksi. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenaikan biaya produksi ini akan mengharuskan perusahaan untuk juga menaikkan harga jualnya. Karena kalau perusahaan tidak mengimbangi dengan cara tersebut, maka perusahaan itu akan mengalami kerugian. Karena sebelumnya harganya cuma 5.000 biaya produksinya, tapi karena ada kenaikan biaya produksi, bahan bakunya naik jadi 7.000, otomatis kan itu harga biaya produksinya juga naik. Biaya produksi naik itu menjadi beban. Kalau kita jualnya tetap di harga sama kan itu nanti kita rugi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan, yaitu korelasi antara tingkat inflasi dengan pergerakan IHSG. Nah, inflasi yang tinggi itu akan berdampak kepada daya beli. Jadi inflasi yang tinggi ini tuh akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Karena ketika harga itu masih normal, masih rendah, masyarakat masih punya gairah untuk membelanjakan uangnya. Tapi ketika harga itu naik, maka masyarakat juga berpikir dua kali untuk membelanjakannya, sehingga konsumen itu berpotensi mengurangi konsumsinya. Hal ini akan berdampak negatif pada pendapatan perusahaan di sektor konsumsi, yang mana nantinya akan menekan harga saham dan menurunkan IHSG. Kemudian inflasi yang tinggi ini juga akan berdampak pada biaya. Nah, perusahaan manufaktur itu kegiatan bisnisnya mengubah bahan baku mentah menjadi produk jual. Nah, ketika biaya bahan baku itu naik, ini menjadi masalah bagi perusahaan. Karena apa? Karena biaya ini akan mengurangi pendapatan yang nantinya menjadi laba bersih. Nah, ketika laba ini menyusut karena biaya produksinya itu naik, maka nanti di laporan keuangan yang dirilis tiap kuartalan itu akan tercermin, nih biayanya naik kok labanya turun. Otomatis para investor itu akan bertindak, akan membuat keputusan gitu. Kenapa kok ini bisa turun? Apa yang menyebabkan? Itu dianalisis sehingga nanti mengerucut pada satu kesimpulan bahwa ini harus dijual karena kondisi bisnisnya sedang tidak baik-baik saja. Sehingga karena kebanyakan investor ini pemikirannya sama, yaitu ketika labanya turun dia harus jual, karena ada kemungkinan besok-besoknya itu selanjutnya dia juga akan menurun, maka itu akan menurunkan harga saham, yang juga itu nantinya tercermin dalam IHSG
yang mengalami penurunan. Nah, usai sudah pembahasan korelasi antara tingkat inflasi dengan IHSG, sampai bertemu di lain kesempatan. Bye bye.